Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhayati Amanah dengan NIM 2006642. Kenalkan, saya Chelsea Marola dengan NIM 2009464. Nama saya Delina Apriliani dengan NIM 209174. Perkenalkan, nama saya Sera Sri Munaja dengan NIM 2006601. Perkenalkan, saya Sikomo Rahmah dengan NIM 009236. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai globalisasi. Simak penjelasannya berikut ini ya. Yang pertama, pengertian globalisasi. Kita tentu sudah tidak asing lagi bukan ketika mendengar kata tersebut. Namun, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, jadi menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi atau percepatan hubungan sosial seluruh dunia atau secara mendunia yang mengaitkan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lain serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berasal dari kata global yang berarti secara keseluruhan. Globalisasi berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi batas-batas yang mengikat secara nyata. Selanjutnya akan dibahas mengenai proses globalisasi. Yang pertama, masa di mana manusia telah mengenal perdagangan lintas negara atau yang biasa kita dengar dengan perdagangan internasional. Sebenarnya kemunculan awal globalisasi sudah ada saat manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Dari perdagangan antar negara ini terciptalah hubungan yang saling ketergantungan, dan hubungan saling ketergantungan inilah yang menjadi penggerak utama perdagangan global yang membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Tanpa perdagangan internasional, negara-negara di dunia mungkin hanya bisa bergantung pada sumber daya dan produk masing-masing yang terbatas. Yang kedua, proses terjadinya penyebaran agama. Nah, penyebaran ini banyak dilakukan berbarengan dengan proses perdagangan. Tapi ada juga yang dilakukan khusus untuk menyebarkan agama saja tanpa dibarengi dengan kegiatan lainnya. Yang ketiga, tahap perkembangan industri dan teknologi. Nah, ternyata bukan cuma Tiongkok, India, dan orang-orang Muslim Arab saja yang berdagang menelusuri negara-negara lain. Ada juga eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Yang terakhir, berkembangnya pasar bebas. Proses terjadinya globalisasi selanjutnya terus berjalan berkat perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang selesai pada tahun 1945. Internet yang semula digunakan hanya untuk keperluan militer Amerika Serikat pada tahun 1960-an akhirnya berkembang sangat pesat. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor pendorong globalisasi. Faktor pendorong globalisasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemajuan dalam bidang teknologi dan pengetahuan. Kemajuan dalam bidang tersebut dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi ataupun mendapatkan informasi dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara yang ada. Yang kedua, yaitu kemajuan dalam bidang teknologi. Kemajuan dalam bidang teknologi di sini yang mana dulunya kita berpergian atau mengangkut barang menggunakan delman ataupun becak, kini kita dapat berpergian dan mengangkut barang menggunakan motor, mobil, pesawat, kereta, bahkan kapal untuk berpergian ke berbagai daerah yang ada atau bahkan
dan berpergian ke berbagai negara yang ada di dunia ini. Yang ketiga yaitu adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas dapat terjadi karena mayoritas negara-negara yang ada saat ini menetapkan sistem ekonomi terbuka. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada ketergantungan dengan negara lain. Ketergantungan dengan negara lain di sini artinya suatu negara tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Seperti halnya negara berkembang membutuhkan bantuan dari negara maju. Lalu yang selanjutnya ada faktor penghambat globalisasi. Faktor penghambat globalisasi ini ada 3. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan pemerintah, yang mana hal tersebut mencerminkan sikap pesimis yang dapat menghambat kemajuan suatu masyarakat atau suatu negara. Yang kedua, adat atau kebiasaan. Biasanya suatu pola perilaku masyarakat dalam adat dan kebiasaan ini akan dijalankan dengan baik dan dipatuhi dengan baik pula, sehingga sulit untuk merubahnya. Yang ketiga yaitu ada sikap apatis dan tertutup. Sikap ini menjauhkan kita dalam kemajuan, bukan mendekatkan kita dalam kemajuan yang ada. Aspek globalisasi. 1. Globalisasi informasi dan teknologi. Globalisasi informasi dan komunikasi yang didukung teknologi canggih semakin efektif dan efisien. Contoh, HP dapat digunakan untuk berkomunikasi antar orang yang saling berjauhan. 2. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi menghendaki persaingan bebas melalui mekanisme pasar, sehingga mekanisme pasar itulah yang menentukan apakah produk dari sebuah negara dapat bersaing atau tidak. Pola ekonomi global inilah yang memunculkan neoliberalisme. Pasar dikuasai negara maju dan negara miskin semakin terpinggirkan, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi. 3. Globalisasi hukum. Globalisasi mengaburkan batas-batas kenegaraan di bidang hukum, sehingga tidak ada lagi negara yang dapat mengklaim bahwa ia menganut sistem hukum nasional secara absolut. 4. Globalisasi ilmu pengetahuan. Globalisasi memunculkan kesadaran pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah potensi alam untuk kemaslahatan hidup orang banyak. 5. Globalisasi politik. Kesadaran warga negara di berbagai belahan dunia untuk berpartisipasi di bidang politik semakin meningkat. Demikian halnya dengan hak asasi manusia, yaitu kemampuan dan kesadaran untuk menghargai hak asasi manusia dan menegakkannya semakin tumbuh di mana-mana. 6. Globalisasi sosial budaya. Globalisasi sosial budaya melalui TV, film, musik menyebabkan pertemuan budaya-budaya dari berbagai negara yang dapat dampak globalisasi. Globalisasi tentunya membawa dampak. Dampak tersebut ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari globalisasi yaitu 1. Mempermudah komunikasi, memungkinkan individu satu dengan individu lainnya untuk saling mengenal dan berkomunikasi secara lebih mudah. 2. Membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Globalisasi membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik. 4. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Dampak negatif. 1. Pola hidup konsumtif. Munculnya perilaku konsumtif, kemudahan mengakses media massa, serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini, sebagaimana yang sedang berkembang. 2. Sikap individualistik yang dapat mengikisnya, menghilangkan bahasa-bahasa lokal, yang memungkinkan menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat. 3. Memperlebar kesenjangan.
memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, maupun global. Dalam skala global, negara yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi akan jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya yaitu seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain. Lalu, ada aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi globalisasi. Pertama, mempertebal keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Ikut berperan dalam organisasi keagamaan dalam mengatasi perubahan. 3. Belajar dengan giat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat berperan maksimal dalam menjalani era globalisasi. 4. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. 5. Mencintai kebudayaan bangsa sendiri daripada kebudayaan asing. 6. Melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan menguasai kebudayaan tersebut, baik seni maupun adat istiadatnya. 7. Memilih informasi dan hiburan dengan selektif agar menjaga dari pengaruh negatif. Dan yang terakhir, menjauhi kebiasaan buruk, gaya hidup dunia barat yang bertentangan nilai-nilai dan norma yang berlaku, seperti meminum minuman keras, menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan pergaulan bebas. Lalu ada juga sikap terhadap globalisasi. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi, perdagangan, investasi, dan kegiatan produksi. Contohnya, Indonesia menjadi salah satu anggota negara pengekspor minyak atau OPEC. OPEC ini didirikan untuk mengatur produksi dan pemasaran minyak para anggotanya. Yang kedua ada bidang sosial. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang dilanda bencana atau konflik. Misal, Timor Leste ketika dilanda konflik dan kerusuhan, Indonesia mengirimkan bantuan pangan untuk para pengungsi. Yang ketiga, bidang budaya. Indonesia memiliki banyak beragam budaya seperti rumah adat, tarian daerah, upacara tradisional, dan sebagainya. Budaya merupakan salah satu kekayaan negara. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Mereka tertarik dengan budaya Indonesia. Semua ini menjadi salah satu wisata Indonesia. Dengan pesatnya alat transportasi dan komunikasi, mempermudah untuk melakukan promosi. Hal tersebut mendorong masyarakat luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Yang keempat ada bidang politik. Hubungan politik Indonesia dengan negara-negara lain sangat erat. Hal ini dibuktikan dengan saling menempatkan duta di setiap tempat. Misalnya, Indonesia menempatkan duta besarnya di Australia. Demikian, Australia menempatkan duta besarnya di Indonesia. Lalu, yang kelima ada bidang keamanan. Sejak Indonesia menjadi anggota PBB, Indonesia ikut aktif mengirimkan bantuan pasukan keamanan di bawah bendera PBB. Pasukan Indonesia yang dikirim untuk perdamaian ini terkenal dengan sebutan pasukan Garuda. Contohnya, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke Kamboja. Lalu yang terakhir ada bidang lingkungan hidup. Kawasan hutan lindung Indonesia sebagai paru-paru dunia. Namun setiap tahun di Indonesia lahan hutan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan adanya penebangan liar dan pembakaran hutan. Indonesia mendapatkan kritikan dan protes dari negara-negara lain dan organisasi internasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui aparatnya akan menangkap, mengusut tuntas para penebang liar dan pembakaran hutan. Selain itu, pemerintah bersama masyarakat juga melakukan penanaman kembali atau disebut dengan reboisasi. Selanjutnya terdapat globalisasi dalam ranah SD. Globalisasi dipelajari pada SD kelas tinggi, misalnya kelas 4 semester 2, dengan standar kompetensi yaitu menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. Dan kompetensi dasarnya, yang pertama, memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya.
Yang kedua, mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional. Dan yang ketiga, menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Cakupan materi globalisasi yang dipelajari yaitu contoh globalisasi, pengaruh positif dan negatif globalisasi, budaya Indonesia, serta pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya yaitu globalisasi telah membawa perubahan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi bisa berdampak positif, namun bisa juga berdampak negatif. Oleh karena itu, kita harus pandai atau arif dalam menyikapinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.